Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di SDN 1 Kertosono. Sholawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kegiatan pada pagi hari ini yaitu untuk mengikuti kegiatan dari Saudara Bu Puput Winarni dalam rangka mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Dalam kegiatan ini, tujuan Bu Puput yaitu membagi pemahaman dari program guru penggerak terkait materi pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilakukan di kelas maupun di sekolah kepada Bapak Ibu guru beserta staf SDN 1 Kertosono. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Kepada Bapak Ibu guru SDN 1 Kertosono yang masih muda-muda, yang masih mempunyai kesempatan panjang, saya sebagai kepala sekolah mengharapkan Bapak Ibu guru untuk mengikuti jejak Bu Puput, mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 11 dan angkatan-angkatan yang lainnya di tahun-tahun kemudian. Kepada Bapak Ibu guru, mari kita ikuti kegiatan Bu Puput Winarni dan kita dukung kegiatan Bu Puput sehingga Bu Puput Winarni sukses dalam mengikuti pendidikan program calon guru penggerak tahun 2024. Sekian pembukaan dari saya sebagai kepala sekolah. Waktu dan tempat selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Puput Winarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu Guru beserta staf di SDN 1 Kertosono karena telah memberikan kesempatan kepada saya serta memberikan waktu pada kesempatan hari ini terkait dari tugas pada LMS yaitu modul 1.4 tentang penerapan budaya positif yang diterapkan di kelas maupun di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya yaitu di dalam budaya positif ini nanti diharapkan dapat membentuk suatu pribadi siswa sesuai dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan yang bisa diterapkan sehingga peserta didik kita di sekolah dapat membentuk motivasi internal seperti itu. Itu tujuan akhir dari budaya positif seperti itu. Baiklah, tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah terkait tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini nanti bertujuan diharapkan bahwa guru itu mampu membawa peserta didik kita untuk mewujudkan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif ini nanti ada beberapa materi konsep yang akan diterapkan, diantaranya seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan menghindari hukuman ataupun menghindari ketidaknyamanan atau bahkan untuk mengharapkan suatu imbalan atau pujian, serta posisi kontrol seorang guru di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, serta pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
dan penerapan segitiga restitusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pada seorang peserta didik. Baiklah, kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru agar anak itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab kepada orang lain, agar mereka itu memiliki kesadaran serta timbul motivasi dari diri sendiri untuk melakukan suatu kebaikan tanpa harus ada paksaan ataupun harapan untuk anak itu mendapatkan pujian atau bahkan hadiah. Belum. Nah, di sini tujuannya yaitu seperti itu, ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi diharapkan nanti dengan penerapan disiplin positif ini, anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Mana yang baik yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, disiplin positif itu bertujuan untuk membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, yaitu bukan paksaan dari orang lain ataupun bertujuan untuk mendapatkan pujian. Itu tadi, disiplin positif tadi kan tujuannya untuk membentuk motivasi internal. Nah, sekarang di sini ada beberapa motivasi dari perilaku manusia, dari individu siswa yang ada di sekolah. Ada dua, yaitu motivasi berasal dari internal, dari diri sendiri, dan juga motivasi yang berasal dari luar siswa itu atau bisa eksternal. Jika seseorang siswa itu berharap untuk menghindari hukuman atau dia melakukan sesuatu hal agar tidak dihukum, atau bahkan dia itu berharap untuk mendapatkan pujian atau mengharapkan imbalan, mendapatkan biar disayang guru, itu merupakan motivasi anak itu masih motivasi eksternal. Berarti dia itu motivasinya dari luar diri mereka. Nah, tetapi jika anak itu sudah memiliki motivasi, dia melakukan sesuatu hal berdasarkan keinginan hatinya, berarti dia itu sudah memiliki motivasi internal. Seperti yang tertulis di situ, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu merupakan motivasi internal. Seperti ini. Tadi, motivasi internal itu kan ada dua, yaitu untuk salah satunya menghindari kenyamanan, serta untuk mendapatkan suatu penghargaan. Seperti itu. Nah, karena seorang peserta didik masih memiliki motivasi eksternal, kita sebagai guru diarahkan untuk membawa peserta didik itu untuk memiliki motivasi internal, seperti itu. Nah, di sini bertujuan bahwa anak itu nanti diharapkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya dan mereka pelajari sebelumnya, seperti itu. Nah, dari situ nanti muncullah keinginan untuk tidak mengharapkan suatu hukum, mengharapkan suatu imbalan atau pujian dari Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini nanti ada terkait tentang posisi kontrol seorang guru di kelas maupun di sekolah. Ada beberapa kriteria. Nanti kita bisa flashback, kita itu kriteria yang mana? Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu ada penghukum,
pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Yang pertama yaitu tentang posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Di sini sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Untuk posisi penghukum ini biasanya ketika anak melakukan suatu kesalahan itu walaupun tidak memberikan hukuman secara fisik, disuruh untuk harus berlari, harus kalau zaman dulu hormat bendera sampai jam istirahat dan sebagainya, tetapi juga hukuman fisik ini bisa berupa kata-kata verbal seperti itu. Jadi misalkan memberikan pengancaman, awas kok sampai dibaleni nek, seperti itu termasuk guru yang posisinya sebagai penghukum. Itu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi di sini posisi guru ini sebenarnya tahu anak itu sebenarnya salah, tetapi seorang guru ini memojokkan, merendahkan anak itu. Goro-goro sampeyan iki mangene sampeyan mlayu banter terus nabrak koncone ibu. Sebenarnya anak itu sadar bahwa dia itu sudah salah, tetapi ketika guru itu memojokkan seperti itu, jadi si anak itu akan merasa bahwa aku nyata benar-benar salah banget seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh kata yang keluar salah satunya seperti itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu agar kamu tidak melakukan seperti ini lagi. Seperti itu salah satu contohnya. Selanjutnya posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, atau mereka akan berkata seperti itu tadi, ayo bantulah demi bapak ya. Pada posisi guru sebagai teman, biasanya guru itu menganggap anak-anak atau meminta anak-anak untuk berempati kepada beliau seperti itu. Misalkan contoh seperti ini, ketika ada salah satu guru yang tidak masuk memberikan pembelajaran di kelas dikarenakan ada rapat misalkan seperti itu, dan nanti digantikan oleh guru pengganti. Nah, ketika guru pengganti itu masuk ke dalam kelas dan beliaunya memberikan pembelajaran, nah ketika pada waktu memberikan soal evaluasi misalkan, ternyata anak-anak itu bermain sendiri, heboh sendiri, ramai sendiri karena merasa bebas, karena guru wali kelasnya asli karena tidak menunggu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, nanti guru pengganti itu berkata seperti ini, ayo semuanya diam, sampai apa ndak mesaknya kepada misalkan bapak gitu. Bapak tadi sudah berangkat dari rumah pukul 4 pagi dari sekolah, membantu kerja bakti di sekolah, terus sampai di sekolah ternyata diparingi tugas 5 nomor, boten dikerjakan kok malah dolanan diri. Sampai apa ndak mesaknya bapak guru seperti itu. Itu adalah posisi guru itu, dia sebagai teman mengharapkan empati seperti itu. Nah, di sini contohnya lain, misalkan contoh lain, seorang guru itu berkata, ayolah demi bapak bantu mesakno bapak ojo rame, seperti itu. Itu salah satunya ketika guru itu berposisi sebagai teman. Tapi hal negatif dari posisi teman itu apabila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu murid itu akan kecewa. Maksudnya seperti ini, ya pak nanti saya bantu, seperti itu. Pada saat itu sekarang diam sakno bapak, ya ternyata pada saat kesempatan itu anak-anak oke, diam. Tapi ketika anak itu mengharapkan sesuatu dari bapaknya tersebut,
terus si bapaknya tidak membantu sesuai dengan keinginan, mereka akan merasa kecewa seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pada posisi ini, guru sebelum beliaunya memberikan pemantauan atau mengawasi pada seorang peserta didik, seorang guru itu telah memberikan nilai-nilai kebaikan. Seorang guru itu telah, ini loh perilaku kebaikan yang harus dilakukan, ini nilai-nilai positif yang harus dilakukan, ini adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nah, setelah pelaksanaannya, ketika seorang anak itu tidak melakukan nilai-nilai kebaikan seperti yang telah diajarkan tadi, maka di sini guru itu memberikan pengawasan, memberikan peneguran. Loh, kemarin kan sudah diajarkan bahwa seperti ini loh sing apiknya, kok sampai yang melakukan ini, seperti itu. Itu memberikan suatu pengawasan, sudah memberikan pembelajaran, dan ketika anak melakukan kesalahan, beliaunya menegur, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah melaksanakan posisi manajer ini, ya. Ketika pada posisi manajer ini hal-hal yang dilakukan guru itu, beliaunya mendiskusikan kepada anak, berdialog kepada anak, istilahnya bisa dikatakan bimbingan lah, seperti itu manajer, dimana nanti anak itu diarahkan untuk menemukan solusi bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu manajer. Misalkan ada contoh seperti ini, ketika pembelajaran di dalam kelas, ada seorang anak yang makan di dalam kelas, seperti itu. Misalkan ada yang makan, teman-teman yang lain sibuk dengan pekerjaannya sendiri, mengerjakan, membaca dan sebagainya, tetapi ada salah satu anak yang membawa makanan ke kelas dan makan sendiri, seperti itu. Itu kan sudah suatu permasalahan, kan, ya. Nah, ketika guru itu dalam posisi manajer, dia itu tidak langsung menyalahkan dan sebagainya, tapi secara perlahan anak itu didekati. Dalam penyelesaian guru sebagai manajer nanti menggunakan pemecahan masalah pada anak itu dengan segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini nanti ada 3 tahapan yang dilakukan guru untuk mendorong anak pemecahan masalah tersebut. Untuk segitiga restitusi nanti nggih di belakang. Selanjutnya yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berbeda dengan peraturan, gitu Bapak Ibu. Kalau peraturan kan biasanya tertulis seperti dalam bentuk kalimat, misalkan harus memakai baju seragam yang telah ditentukan dengan rapi, seperti itu. Sehari Senin semua anak harus mengikuti upacara bendera, seperti itu. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas merupakan bisa dikatakan nilai-nilai kebaikan atau nilai positif poinnya dari peraturan tersebut. Misalkan kalau dari peraturan itu bisa kita ambil nilai kebaikan, contohnya misalkan tadi memakai seragam sekolah yang telah ditentukan, seperti itu. Nanti keyakinan kelasnya mengarah ke kedisiplinan, mengarah ke tanggung jawab pada diri, mengarah ke ketertiban, seperti itu. Jadi keyakinan itu mboten kok panjang seperti itu, tapi poin intinya seperti itu. Harapan dari
nilai-nilai positif yang diharapkan seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah peserta didik yang ada di kelas maupun di sekolah. Ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan, yang dimana ini nanti tujuannya murid itu bisa membentuk murid yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tahap yang pertama seperti ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Semisalkan contoh dalam menstabilkan identitas, kita penerapan contoh tadi, ada seorang anak yang makan di dalam kelas. Tahap yang pertama tentang menstabilkan identitas, kita dekati anak itu. Walaupun pelaksanaan segitiga restitusi itu di luar jam pelajaran, ya. Nah, untuk menstabilkan identitas biasanya guru itu menanyakan, "Samen tadi makan di dalam kelas, kenapa? Apa yang samen makan?" Seperti itu. Pertanyaan dasar yang digunakan. Selanjutnya, pada tahap menstabilkan identitas itu, guru itu menjelaskan kepada anak bahwa tidak salah bahwa seorang makhluk hidup, seseorang itu makan itu tidak salah. Memang tidak salah, karena apa? Semua makhluk itu butuh makan, seperti itu. Cuman nanti kita sudah menjelaskan bahwa makhluk hidup memang butuh makan, tapi mungkin kesalahannya dilakukan anak itu bukan pada tempat dan waktunya untuk makan, seperti itu. Pada tahap validasi tindakan yang salah, ini tahapan yang kedua. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Pada validasi tindakan yang salah, penerapannya ketika seorang guru itu sudah menanyai tadi, sudah menjelaskan, makan kuih tidak salah, kita manusia butuh makan, memang betul. Nah, tahap yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah, kita memberikan pengarahan, tapi seperti itu. Sampai maaf, di jam pelajaran ketika Bapak Ibu mengajar itu salah, bukan waktunya dan bukan tempatnya. Tadi membenarkan, dan ini validasi mengatakan bahwa waktu dan tempatnya yang salah untuk makan. Gitu. Tahap yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Di sini penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Tadi setelah tahap kedua, tahap 1 dan tahap 2 itu terselesaikan, bahwa guru itu menjelaskan waktu dan tempat yang salah, seperti itu. Nah, tahap ketiga menanyakan keyakinan. Di awal kan di kelas sebagai seluruh siswa dan Bapak Ibu guru kan sudah membuat keyakinan kelas. Ini harus bertanggung jawab, harus disiplin, jujur, tertib, dan sopan santun, seperti itu. Nah, nanti menanyakan keyakinan seperti ini. Nah, kemarin sudah diajarkan Bapak Ibu guru tentang nilai-nilai kebaikan di dalam kelas itu harus seperti apa. Nah, kalau seandainya makan di dalam kelas, apakah itu sudah sesuai dengan nilai positif yang sudah kita pelajari? Tanyakan ulang ke anak peserta didik kita. Nah, nanti kan dia berpikir, boten pas dulu teman-teman yang lain belajar kok saya makan. Lah, kalau seandainya tidak pas, nah terus apa nilai positif apa yang kamu langgar? Seperti itu. Nanti menanyakan hal itu. Berarti Bu saya itu tidak sopan karena Bapak Ibu guru menjelaskan saya makan sendiri, seperti itu. Nanti diarahkan anak itu untuk berpikir mengulang tentang nilai kebaikan, tentang keyakinan kelas yang dibuat di awal, seperti itu. Nah, pada tahap ini juga nanti anak itu ditanyakan lagi, lah terus sampai sudah salah,
apakah akan diulangi lagi? Seperti itu. Kalau seandainya tidak boleh, kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan agar sampean tidak mengulangi hal yang sama di waktu kegiatan di sekolah, di kelas, seperti itu. Nanti anak itu diarahkan untuk melakukan suatu atau berpikir secara kritis tentang apa yang akan dia lakukan agar tidak mengulangi makan di dalam kelas lagi, seperti itu. Tentang budaya positif ini, arahnya dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh sesuai kekuatan kodrat yang dimiliki pada murid. Hal ini sesuai budaya positif ini, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpihak pada murid agar murid itu berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Maka diharapkan dengan budaya positif ini nanti si anak itu dapat berkembang sesuai dengan kemampuan bakat minatnya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan karakter yang dimilikinya, sesuai dengan zamannya, karena zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, serta kodrat alam yang dimana memang keadaan kondisi alamnya juga sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau berhubungan dengan kodrat alam, sekarang sudah ada beberapa kemajuan yang sudah berbeda, dan juga kodrat zaman dengan berbagai kemajuan teknologi yang berkembang, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan, yaitu tentang keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif, budaya positif keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif ini dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berarti di sini itu nanti keterkaitannya dengan guru yang memiliki peran sebagai guru yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif ini nanti dapat membentuk siswa menjadi seperti yang kita harapkan, seperti itu. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi di sini budaya positif ini mendorong kolaborasi dan diharapkan ada kolaborasi antara siswa, terus juga guru, Bapak Ibu guru di sekolah, dan beberapa pihak yang berkaitan dengan keberlangsungan keberjalanan sekolah itu agar maju, seperti itu. Dan selanjutnya tentang keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Jadi di sini dari perubahan ketika penerapan budaya positif ini sudah di sekolah, nanti diharapkan dapat mewujudkan visi misi dari sekolah tersebut, yang dimana salah satunya agar sekolah itu memiliki tujuan yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai dengan harapan sekolah. Ya, di sini Bapak Ibu dari kesimpulan beberapa materi yang telah dijelaskan di atas, keterkaitan antara
motivasi internal, motivasi eksternal, dan juga perilaku posisi guru sebagai kontrol ketika di sekolah maupun di kelas seperti ini. Di sini ada tabel yaitu keterkaitan di antara motivasi, perilaku kontrol tersebut, dan juga beberapa hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas maupun di sekolah seperti ini. Ada dua motivasi, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal seperti itu. Di mana dari motivasi itu ada dua identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa posisi guru itu kan ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini ada perbedaan nanti apakah itu dikatakan siswa itu sukses bisa membentuk motivasi internalnya ataukah siswa itu masih memiliki motivasi eksternal seperti itu. Pada perilaku kontrol guru itu sebagai penghukum, di awal tadi dijelaskan bahwa guru memberikan, menghardik, menunjuk atau menyakiti siswa itu secara verbal maupun secara fisik, ya seperti itu. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, berarti guru itu berceramah, menunjukkan rasa kecewa terhadap siswanya. Itu pembuat merasa bersalah, memojokkan seperti itu. Kalau teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya agar muridnya itu mendapatkan simpati kepada guru, merasa kasihan kepada guru, perlu istilahnya agar merasa teman dan dilindungi seperti itu. Sedangkan perilaku kontrol sebagai pemantau, ketika sebagai pemantau atau pengawas, berarti guru itu menghitung dan mengukur. Di situ menghitung dan mengukur. Jadi karena pada posisi pengawas itu tadi sudah dijelaskan di awal, pengawas itu sudah memberikan pemahaman dan mengawasi dan melihat bagaimana si anak itu berbuat, memberikan pengawasan, memberikan penilaian bahwa oh ini anak ini sudah berhasil, dia sudah melakukan perilaku yang positif. Oh anak ini belum melakukan perilaku yang positif, masih perilakunya masih negatif seperti itu. Sedangkan kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nah di sini pertanyaan yang dimaksud tadi adalah pertanyaan menggunakan segitiga restitusi tadi. Nah untuk perbedaannya, ketika guru itu berperilaku sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, perbedaannya adalah guru itu ketika sebagai penghukum. Salah satunya pertanyaannya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti itu. Contohnya tadi, berarti sampai ndak gelem ngene, engko sampean takon melayu-melayu seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi nggih Bapak Ibu, antara menghukum dan memberikan konsekuensi nanti berbeda. Nggih, beda. Kalau menghukum kan memang tujuannya membuat si anak itu jera untuk tidak melakukan, tidak mengulanginya lagi kalau menghukum. Tapi kalau konsekuensi nanti bisa konsekuensinya mengarah ke positif, bisa mengarah ke negatif. Kalau konsekuensi positif mungkin halnya yang baik lah, dapat suatu hal akibatnya baik seperti itu. Kalau konsekuensi negatif kesannya hampir sama dengan menghukum seperti itu. Tapi itu beda nih Bapak Ibu antara menghukum dan konsekuensi yang harus diterima anak. Misalkan ngeten nggih Bapak Ibu, mangke monggo saged berpendapat kasus yang saya berikan itu menghukum atau memberikan konsekuensi seperti itu. Semisalkan seperti ini, ada kasus bahwa seorang anak yang terlambat sekolah dan dia tidak
memakai, karena pada hari itu adalah jam olahraga, yang diwajibkan bahwa setiap anak harus memakai sepatu olahraga seperti itu. Tapi kenyataannya si anak itu malah memakai sepatu pantofel, seperti misalkan seperti itu. Okay? Nah, ketika pembelajaran di kelas pada waktu itu pemberian materi seperti itu, nah guru olahraganya itu meminta anak tersebut untuk mengerjakan atau untuk berlari, berputar mengelilingi lapangan seperti itu. Yaitu, saya ulangi lagi, ada suatu kasus bahwa ada seorang anak yang terlambat dan dia salah pola dalam menggunakan atribut ketika pembelajaran olahraga, dan guru itu menyuruh anak itu untuk berlari di lapangan seperti itu. Menurut panjenengan itu hukuman atau konsekuensi? Namun konsekuensi atau hukuman? Ini hukuman, itu hukuman seperti itu. Kalau konsekuensi nanti ada hubungannya, masih berhubungan dengan apa yang kegiatan dilakukan anak itu dengan kondisi pada saat itu konsekuensi. Jadi misalkan tadi guru olahraga kan seharusnya memberikan materi di kelas tapi kok malah disuruh untuk berlarian. Beda lagi kalau permasalahannya acara kegiatan guru tersebut dengan anak-anak itu rencananya di lapangan, dan ternyata si anak itu terlambat, dalam artian terlambat, semua sudah kumpul di lapangan, karena ada sesuatu hal dia terlambat. Nah, terus gurunya itu meminta anak untuk berlari-lari kecil sendiri, seperti itu menjadi konsekuensi. Ya salah dia kok kaset, ya berarti sama pemanasan diri, melayu-layu diri, itu konsekuensi seperti itu. Terus lanjut untuk perkataan guru ketika guru itu berperilaku sebagai pembuat orang merasa bersalah. Seperti contohnya, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, seperti itu. Jadi kata-katanya sebenarnya tidak hanya itu, yang intinya kata-kata ini memojokkan dan menyalahkan murid, seperti itu. Selanjutnya tentang perbedaan jika guru itu sebagai teman. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika ada seorang guru yang tidak masuk dan digantikan oleh guru lain, beliau meminta belas kasihan agar merasa kasihan, seperti ayolah tolonglah sampean ora masak nih bapak guru, bapak ibu guru, sampean kok ora gelem manut, itu seperti menganggap sebagai teman itu. Selanjutnya identitas perilaku kontrol sebagai pemantau. Salah satu pertanyaannya di antaranya, apa peraturannya, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Berarti ini istilahnya menanyakan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti itu, mengawasi. Selanjutnya pada posisi manajer. Pertanyaannya salah satunya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, dan bagaimana cara kamu memperbaikinya. Pertanyaannya ini memiliki inti bahwa kita membuat pertanyaan, kita bertanya kepada siswa yang mengarah anak itu bisa menyelesaikan, bisa mencari solusi. Kita mendorong, mensupport anak itu ke arah situ, seperti itu. Selanjutnya hasil dari beberapa perilaku kontrol tersebut, yaitu ketika seorang guru sebagai penghukum, nanti hasilnya pasti anak itu akan dihukum oleh bapak ibu guru. Berarti nanti bisa jadi si anak itu memiliki motivasi eksternal sebagai memiliki rasa dendam atau memberontak. Aku wedi dihukum neh. Berarti seperti itu nggih. Berarti aku wedi lek dihukum neh
Sampeyan aku tak ngene, berarti motivasinya masih karena takut dihukum, takut diberi apa istilahnya dihukum, takut disuruh untuk melakukan suatu hal lagi seperti itu. Berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Berarti posisinya si anak itu masih gagal untuk mencapai motivasi internal. Selanjutnya, jika guru itu berposisi membuat merasa bersalah tadi, memojokkan anak, hasil pada anak itu akan si anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Misalkan si anak sudah jelas si anak salah, terus seorang guru itu memojokkan. Sampeyan apakah melakukan seperti ini? Boten, karena dia merasa takut gitu. Berarti kalau merasa ada rasa takut itu berarti motivasinya masih eksternal, seperti itu. Lanjut, jika seorang anak itu menganggap gurunya sebagai teman, dia akan ketergantungan pada guru. Soumben ben aku jenenge Pak si bapak ibu guru kae ben apian ambek aku tak manut, seperti itu. Engko lek disuruh bapak ibu mengerjakan ya ben mengerjakan, engko lek disuruh bapak ibu guru seperti ini tak lakoni, seperti itu. Soumben engko lek aku nyuwun tulung ning bapak ibu guru yang direwangi balik, seperti itu. Itu nanti harapannya menjadi ketergantungan si anak, ketergantungan minta imbal balik, seperti itu kalau teman gitu. Tapi juga perlu digarisbawahi nih Bapak Ibu, ketika posisi si anak itu meminta bimbingan konseling, nanti beda malih. Dalam artian bimbingan konseling, misalkan ada seorang anak yang ingin curhat, ada masalah seperti ini, berarti kan si guru itu harus berposisi sebagai teman juga, berposisi sebagai guru, berposisi sebagai pembimbing, seperti itu. Nggih, saged nggih, ada perbedaan nggih, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang pemantau. Di sini nanti hasilnya siswa itu akan menyesuaikan bahwa dia itu diawasi. Berarti misalkan dalam artian, oh aku diawasi, seperti itu. Nanti hasilnya si anak itu karena si anak itu merasa diawasi, berarti dia akan menyesuaikan diri untuk memperbaiki perilakunya. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Hasilnya yaitu menguatkan watak atau karakter ketika sudah menerapkan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah, sudah mengarahkan anak ke dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Nanti diharapkan di situ si anak itu memiliki penguatan karakter di mana dia bisa menerapkan nilai kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, telah Bapak Ibu berikan kepada peserta didik. Jadi anak itu sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Terima kasih Bu Puput. Pertanyaan saya cukup simpel. Bagaimana cara menerapkan budaya positif khususnya di lembaga sekolah dasar, karena siswa sekolah dasar itu kan masih dasar pembelajaran, agar mereka itu motivasi eksternal dan internalnya itu tumbuh dalam diri mereka. Karena menurut saya kalau siswa SD itu sulit untuk menumbuhkan keduanya. Terima kasih.
Nggih, terima kasih. Pertanyaan yang memang sangat menarik dan menantang karena memang perkembangan perkembangan zaman dan juga keadaan zaman alam yang sudah berbeda dari zaman dahulu, apalagi kurikulum yang sudah berganti ke kurikulum merdeka seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan di sekolah SD, karena memang peserta didik yang masih tingkatan dasar untuk perbaikan mengarah ke disiplin positif. Nggih. Memang Bapak Ibu guru nggih, terkait dengan disiplin positif ini memang tugas yang sangat berat bagi Bapak Ibu guru. Memang sangat berat sekali. Jadi ketika penerapan disiplin positif ini tidak bisa serta-merta langsung, ibaratnya kita semudah membalikkan telapak tangan merubah seseorang menjadi seperti pribadi yang kita harapkan. Itu memang tidak semudah itu, seperti itu. Jadi ketika penerapan apa yang harus kita lakukan di sekolah, terutama sekolah dasar, untuk perbaikan, untuk mengarah ke budaya positif seperti itu, kita lakukan mulai dari lingkungan kelas lah, seperti itu. Kita lakukan dari lingkungan kelas dengan cara yang dimana awalnya si anak itu karena berperilaku karena takut dihukum lah, takut diberikan pekerjaan yang berat, atau bahkan harapan si anak itu mengharapkan imbalan biar disayang Bapak Ibu guru dan sebagainya, kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Jadi seperti istilahnya bimbingan, jadi bimbingan yang dimana bimbingan ini nanti tidak bisa kita lakukan dalam artian langsung blek menjadi seorang yang baik, itu sangatlah sulit. Jadi dilakukan secara bertahap mawon gitu. Setelah dilakukan secara bertahap ya sesuai dengan perkembangan anak gitu. Jadi kalau mengatasi anak misalkan di kelas 1 nanti dan kelas 6 sudah berbeda, pertanyaannya pun juga sudah berbeda seperti itu. Kalau pertanyaan untuk kelas rendah misalkan tadi di dalam kelas, berarti pertanyaan yang mudah yang bisa diterima anak lah. Bagaimana anak itu bisa berpikir, melatih dia itu berpikir aku kudu piye, itu saja. Betul. Nah, beda lagi nanti kalau sudah di kelas-kelas tinggi menggunakan pemikiran yang kita harapkan adalah pemikiran yang lebih tinggi seperti itu. Nah, dari situ nanti secara perlahan kita terapkan, tidak perlu harus keendang-endang jadi api, itu tidak bisa. Yang pasti nggih alon-alon, yang penting asal kelakon ngoten-ngoten Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nggih, berarti pas nggih Bapak Ibu. Demikianlah sharing pengalaman dari apa yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Mungkin setelah ini nanti ada Bapak Ibu guru yang ikut program penggerak, jadi bisa tahulah, bisa mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya juga mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agama atau di masyarakat. Tuh, nilai-nilai positif. Terus perhatikan nilai tentang keyakinan kelas, nanti kesepakatan antara kalian semua dan juga ibu-ibu. Sama ya? Keyakinan kelas itu harus diterapkan dalam diri sendiri untuk menghargai diri sendiri dan juga
nilai-nilai positif yang sudah kalian tulis. Ya, oke. Nanti kita bacakan satu persatu mulai dari yaitu nilai keyakinan kelas, disiplin, sopan, jujur. Sopan, jujur. Terus lanjut. Ini sopan, berarti gandengannya sopan. Terus lagi ini bertanggung jawab, berarti ketika melakukan sesuatu harus sesuai dengan tanggung jawab. Sini sopan santun dan disiplin, berarti masuk di sopan santun disiplin sama. Lanjut, ini disiplin. Ini tadi disiplin. Yang dua ini juga disiplin. Ini disiplin. Lanjut, bersopan santun dan jujur. Sopan santun jujur. Ini saya bisa. Sopan santun jujur. Lanjut, sopan. Terus disiplin. Bertanggung jawab, berarti bertanggung jawab. Lanjut,
15. Siapa? 17. 18. 8 kami 8.